Yang tidak diisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang cara penyajian data. Cara penyajian data, ada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan ada juga data yang disajikan dalam bentuk poligon frekuensi. Nah, hari ini kita akan mencari ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan yang disajikan juga dalam bentuk histogram. Apa itu ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Nah, apa saja yang termasuk dalam pemusatan data? Di antaranya yaitu mean atau rata-rata, kemudian ada yang namanya modus. Modus adalah data yang paling sering muncul, kemudian adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Misalkan kita punya data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Nah, datanya disajikan tidak dalam bentuk tabel, maka rata-ratanya bisa kita cari dengan menggunakan rumus X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya, ditambah Xn dibagi dengan N. N ini adalah banyak datanya. Sedangkan X1, X2, sampai Xn ini adalah datanya. Kemudian kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel, maka menghitung rata-rata bisa kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma dari F di XI dibagi dengan sigma F. Bisa juga rata-rata itu kita cari dengan menggunakan pertolongan rata-rata sementara. Sekarang kita lihat contohnya. Ini ada contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ini ada 7 kelas. Kemudian kita lihat ini intervalnya. Angka-angka yang sebelah kiri dari interval ini ada namanya batas bawah. Sebelah kanan ini namanya batas atasnya. Kemudian ini frekuensinya, jika kita jumlahkan frekuensinya ada 65. Sekarang kita tentukan rata-rata dari tabel ini, dari data yang ada pada tabel ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari titik tengah kelas interval. Ini kita lambangi dengan huruf X. Apa rumusnya? Titik tengah kelas interval adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 25 ditambah 35 bagi 2, 35 tambah 45 bagi 2, 45 tambah 55 bagi 2, dan seterusnya sampai 85 ditambah 95 dibagi 2. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan titik tengah kelas interval tadi. Kita dapatkan hasilnya 6 kali 30, 180, 8 kali 40, 320, dan seterusnya sampai 6 dikali 90, 540. Setelah itu kita jumlahkan F kali X tadi. Kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya 3.910. Nah, rata-ratanya tadi adalah jumlah dari F kali X ini dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi rata-ratanya kita dapatkan 60,15. Nah, selain cara ini, kita bisa menghitung rata-rata dengan pertolongan rata-rata sementara. Ini kita lihat caranya. Nih. X tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mencari X atau titik tengah. Sekarang kita tambahi kolomnya dengan lambang D. Apa D? D ini adalah simpangan. Cara menghitung simpangan itu sama dengan XI dikurang dengan rata-rata sementaranya. Nah, untuk menentukan rata-rata sementara, cara yang paling mudah itu adalah ambillah titik tengah yang frekuensinya paling besar. Nah, dari frekuensi ini kelihatan bahwa yang paling besar adalah angka 14. Kita lihat titik tengahnya 60, jadi 60 ini kita anggap sebagai rata-rata sementara. Karena tadi simpangan tadi rumusnya adalah XI dikurang X rata-rata, jadi ini 30 dikurang 60 dapat min 30, 40 kurang 60 min 20, 50 dikurang 60 min 10, 70 kurang 60 10, dan seterusnya. Kemudian kalikan frekuensi dengan simpangannya. Kita kalikan 6 dikali min 30, 8 dikali min 20, 11 kali min 10, 14 kali 10, 12 kali 10, 8 kali 20, 6 kali 30, dan seterusnya.
Kemudian ini kita jumlahkan hasilnya. Kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan frekuensi, akan kita dapatkan rata-rata simpangan. Nah, yang mana rata-rata? Rata-rata itu adalah rata-rata sementara ditambah dengan rata-rata simpangan. Jadi rata-ratanya 60 ditambah 10 jadi 65. Jadi jawabannya 60,15. Nah, selain dengan pertolongan rata-rata sementara, kita bisa menghitung rata-rata dengan cara coding. Nah, lihat cara coding ini hampir mirip dengan rata-rata sementara tadi, hanya saja ini membedakan. Ini kita namangi min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Di sini kita dapatkan pengalinya angkanya kecil-kecil. 6 kali min 3, 8 kali min 2, 11 kali min 1, dan seterusnya kita jumlahkan. Kemudian jumlah dari F kali C dibagi dengan sigma F, kita kalikan dengan panjang kelasnya. Apa itu panjang kelas? Panjang kelas itu rumusnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Sementara tepi atas sendiri adalah batas atas ditambah 0,5 dan tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi ini 35,5 dikurang 24,5 sama dengan 11. Jadi rata-ratanya kita dapatkan 60 ditambah 1 per 65 dikali 11. Jadi 60,17. Ada sedikit perbedaan hasil menghitung dari cara menggunakan pertolongan rata-rata sementara yang tadi, menggunakan simpangan dengan cara coding. Tetapi tidak terlalu signifikan. Karena kita lihat, selain disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, data juga kadang-kadang disajikan dalam bentuk histogram. Bagaimana cara menghitung data, rata-rata data yang disajikan dalam bentuk histogram? Nah, data ini, bisa saja data yang sudah disajikan dalam bentuk histogram ini kita ubah ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Lihat ini. Nah, kadang-kadang data ini juga dia tidak menggunakan interval, tetapi yang dipakai itu adalah titik tengah kelasnya. Kalau diketahui titik tengah kelasnya, ya, maka kita tinggal mengalihkan titik tengah dikali frekuensi dan seterusnya. Tapi kalau yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, maka langkahnya ini kita ubah ke dalam bentuk tabel. Maka setelah kita ubah ke dalam bentuk tabel, kita lakukan langkah-langkah seperti tadi. Ini pakai rumus yang pertama tadi, 41 ditambah 50, 45 setengah, 51 tambah 60, 55,5, 61 tambah 70, 65,5, dan seterusnya. Kita kalikan frekuensi dengan titik tengah, ini kita dapatkan hasilnya. Kita jumlahkan ini, maka rata-ratanya adalah jumlah dari sigma F X dibagi sigma F. Ini kita dapatkan 75,27. Kemudian dengan pertolongan rata-rata sementara tadi, kita lihat ini ada dua nih. Titik tengah yang frekuensinya paling besar ada dua. Ini ada di kelas 71 sampai 80, ada juga di kelas 81 sampai 90. Angka yang mana yang harus kamu pakai sebagai rata-rata sementara? Boleh 75,5, boleh juga kalian menggunakan 85,5. Sekarang kita lihat kalau dia menggunakan rata-rata sementaranya 75,5, kita dapatkan simpangannya ini 0, yang ini min 10, 65,5 dikurang 75,5, ini dikurang ini, dapat yang ini, dan seterusnya. Kita kalikan, kita jumlahkan F kali D, dapatnya min 10, kemudian rata-rata simpangannya min 10 dibagi 44, dapatnya min 0,227. Karena rata-rata sementaranya tadi 75,5, jadi 75,5 kita kurangi 0,227. Kita dapatkan rata-ratanya 75,272. Nah, bagaimana kalau rata-rata sementaranya kita ambil 85,5? Sekarang kita lihat. Nah, bagaimana dengan yang rata-ratanya? Sementara kita ambil 85,5, nah, silakan kalian coba untuk membuktikan apakah hasilnya sama dengan yang rata-rata sementaranya 75,5. Sampai sini penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Semoga kalian mengerti. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.